Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak kelas 11 2MA Tarbiyah Islamiyah? Semoga selalu sehat ya dan selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Dan selalu menjaga protokol kesehatan ya. Jangan lupa selalu stay at home. Nah, pada pembelajaran hari ini Ibu akan membahas bab baru ya, yaitu bab 3. Bab 3 itu mempelajari tentang matriks. Dalam bab ini kalian akan mempelajari pengertian dan notasi matriks, operasi matriks, determinan dan inverse matriks, menyelesaikan masalah menggunakan matriks. Namun pada pembelajaran hari ini Ibu akan membahas subbab tentang bagian A saja ya, yaitu pengertian dan notasi matriks. Nah, dalam subbab pengertian dan notasi matriks ini, Ibu akan membahas tentang pengertian matriks, notasi dan ordo matriks, macam-macam matriks, transpos suatu matriks, dan kesamaan dua matriks. Nah, pengertian matriks ini, kalian pernah mendengar tidak? Materi tentang matriks atau dalam kehidupan sehari-hari, apa sih matriks? Ya, sebenarnya matriks ini materi baru ya, karena di SMP itu kita belum menemukan materi tentang matriks. Ya, baru kita temukan di tingkat SMA atau MA ini. Nah, apa itu matriks? Matriks itu susunan bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang. Susunan bilangan-bilangan itu biasanya diletakkan dalam kurung biasa atau kurung siku. Bilangan-bilangan tersebut biasanya dinamakan anggota atau elemen matriks ya. Jadi dalam matriks ini kita akan mengenal istilah baris, kolom, elemen matriks, kurung biasa, kurung siku. Nah, seperti apa contohnya ya? Nah ini. Jadi yang pertama ini kurungnya kurung biasa ya. Yang pertama, matriks yang pertama kurungnya kurung biasa. Kalau matriks yang kedua kurungnya kurung siku. Lalu apa itu baris? Nah, kalau baris itu yang horizontal, yang ke samping ya. Kalau kolom itu yang ke bawah atau vertikal. Nah, jadi pada matriks ini, mana elemen-elemen matriks pada baris ke-1? Ini baris ke-1. Pada elemen matriks pada baris ke-1 ini ya. 21, 17, 18, 6. Elemen pada matriks kedua 25, 6, 10, 5 ya, baris kedua ya. Nah, elemen pada baris ketiga ini ya, baris ketiga ini ya, 16, 18, 7, 11. Nah, itu baris. Kalau kolom, mana elemen matriks kolom pertama? Ya ini ya, kolom pertama ya, 21, 25, 10. Mana elemen-elemen kolom kedua? Kolom kedua ya ini, 17, 6, 18. Kalau kolom ketiga ini 18, 10, 7. Kalau keempat ya ini 6, 5, 11. Jadi kumpulan angka-angka yang terdiri dari elemen-elemen atau bilangan-bilangan yang disusun menurut baris dan kolom ya. Bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya notasi dan ordo matriks. Matriks dinyatakan dengan huruf besar dan elemen-elemennya dinyatakan dengan huruf kecil. Jika suatu matriks terdiri atas M baris dan N kolom, maka M kali N menyatakan ukuran atau ordo dari matriks A. Jadi ordo itu perkalian jumlah baris dan jumlah kolom ya, dinyatakan dengan M kali N. Nah, ini ordo. Misalnya barisnya ada 3, kolomnya ada 4, berarti ordonya 3 kali 4. Nah, seperti itu ya. Contoh soal. Nah, coba kita cari ya elemen yang posisinya di baris kedua dan kolom kedua. Kita tentukan dulu mana baris kedua.
baris kedua yang ini ya, baris kedua, kolomnya juga kedua. Nah ini berarti 6 ya. Ibu tutup, kita buka lagi ya. 6 dia posisinya barisnya kedua, kolomnya juga kedua. Angka berapa itu? Kita buka angka 6 ya. Iya. Selanjutnya kita cari elemen, misalnya baris ketiga kolom keempat, barisnya yang ketiga, barisnya yang ketiga ya, 1, 2, 3, berarti ini ya baris ketiga, kolomnya yang keempat, berarti ini kolomnya yang keempat. Nah baris ketiga kolom keempat, berarti angka berapa? Kita buka angka 11 ya, posisinya baris ketiga dan kolom keempat. Nah bagian 3 ini macam-macam matriks. Matriks bermacam-macam ya. Yang A, matriks berdasarkan banyaknya baris dan banyaknya kolom. Yang pertama ada matriks baris. Kalau matriks baris itu matriks yang hanya terdiri dari satu baris aja ya, satu baris aja dia seperti ini. Nah kalau yang kedua, matriks kolom adalah matriks yang hanya terdiri dari satu kolom aja ya, terdiri dari satu kolom aja, satu kolom ya, berarti ke bawah ya. Nah terus matriks persegi panjang, matriks yang banyak barisnya tidak sama dengan banyak kolomnya. Terus ada matriks persegi, matriks yang mempunyai banyak baris dan kolom yang sama. Nah selanjutnya matriks berdasarkan pola elemen-elemennya. Nah yang pertama ada matriks 0. Matriks 0 itu matriks yang semua elemennya bernilai 0. Jadi anggotanya semuanya isinya 0 ya. Yang kedua ada matriks diagonal, yaitu suatu matriks persegi dengan elemen pada diagonal utamanya tidak semua bernilai 0, tetapi semua elemen yang lain bernilai 0. Jadi diagonal utamanya aja yang enggak 0, selebihnya 0. Nah selanjutnya ada matriks identitas, matriks persegi dengan elemen-elemen pada diagonal utamanya semuanya 1, yang lainnya 0. Jadi diagonal utamanya 1, elemen lainnya semuanya 0, sisanya ya. Nah ada matriks segitiga, adalah matriks persegi berordo n kali n dengan elemen-elemen matriks di bawah atau di atas diagonal utamanya semuanya 0. Matriks segitiga ini ada dua ya, ada matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah. Kalau matriks segitiga atas, elemen-elemen di bawah diagonal utamanya semuanya 0. Kalau matriks segitiga bawah, elemen-elemen di atas diagonal utamanya semuanya 0. Nah contoh soalnya seperti apa ya. Nah ini dia, diketahui matriks segitiga. Nah ini matriks segitiga, matriks B ya. Kalian disuruh cari nilai X yang memenuhi. Kalian ingat ya tadi, matriks segitiga atas adalah matriks yang elemen-elemen di bawah diagonal utamanya adalah 0 ya, semuanya 0. Berarti di sini Y-1 nilainya 0. Kita cari nilai Y. Berarti Y-1 sama dengan 0. Berarti Y sama dengan 1, ya kan? Dapat Y-nya 1. Setelah dapat Y-nya 1, kita substitusi ya untuk mendapatkan nilai X. Sama ya, berarti X min 4Y. Berarti X min 4Y sama dengan 0. Ya. Y-nya kan 1, berarti 4 kali 1, 4. Berarti X min 4 sama dengan 0 ya. Berarti X-nya sama dengan 4. Nah seperti itu ya. Ya nilai X yang memenuhi adalah berarti X-nya sama dengan 4. Nah
Selanjutnya ada transpos suatu matriks. Apa itu transpos? Transpos matriks adalah perubahan posisi elemen matriks. Transpos matriks A adalah suatu matriks baru yang terbentuk dengan menuliskan elemen-elemen pada baris matriks A menjadi elemen-elemen pada kolomnya. Transpos matriks A dinyatakan dengan A transpos atau A pangkat T ya. T-nya itu transpos ya. Jadi dengan kata lain, transpos itu pengubahan posisi elemen-elemen baris menjadi posisi elemen-elemen kolom. Nah, seperti ini. Kita lihat di sini ada baris 1. Baris 1 yaitu 2 3 4 0 ya. Nah, 2 3 4 0 diubah menjadi posisi kolom 1. Nah, ini. Nah, baris 1 menjadi kolom 1. Itu transpos ya. Selanjutnya baris 2. Baris 2 itu ini ya. Min 5 2 1 0. Nah, baris 2 diubah posisinya menjadi kolom 2. Nah, seperti itu. Begitu juga dengan baris 3. 0 3 2 1. Ini baris 3. Diubah menjadi kolom 3. Nah, jadi pengubahan posisi elemen-elemen yang ada di baris menjadi kolom ya, itu transpos ya, bisa dipahami ya. Nah, terakhir yang kelima kita mempelajari kesamaan dua matriks. Nah, matriks A AIJ dikatakan sama dengan matriks B BIJ jika dan hanya jika. Syaratnya itu yang pertama, ordo matriks A sama dengan ordo matriks B. Jadi ordonya harus sama. Kalau nggak sama, matriks itu tidak dikatakan sama. Yang B, setiap elemen yang seletak pada matriks A dan B mempunyai nilai yang sama. Jadi ordonya sama, nilainya juga sama. Maka bisa dikatakan matriks A sama dengan matriks B, dilambangkan dengan A sama dengan B. Nah, ini contoh soalnya ya. Diketahui matriks P itu 2 X plus Y, X min Y, 5. Matriks Q itu 2, 1, 3, 5. Jika matriks P sama dengan matriks Q, tentukan nilai X dan Y. Nah, ini matriksnya sama ya. Karena matriksnya sama berarti 2 sama dengan 2 ya. 5 sama dengan 5 yang seletak ya. Berarti bisa dikatakan X plus Y sama dengan 1 ya. Selanjutnya sama-sama dua variabel ya. Selanjutnya ada X min Y sama dengan 3. Nah, seperti ini. Karena kedua-duanya dua variabel, maka kita eliminasi ya. Kita eliminasi, bisa dikurangin. Ya, dikurangin X dikurang X habis. Y dikurang min Y jadi 2Y. 2Y. 1 dikurang 3 jadi min 2 ya. Nah, 2Y sama dengan min 2 berarti dapat Y-nya sama dengan min 2 dibagi 2. Berarti dapat Y-nya min 1 ya. Setelah dapat Y-nya min 1, baru kita substitusi. Substitusinya ke X plus Y aja ya. X plus Y sama dengan 1. X plus Y-nya berapa tadi? Min 1 ya. Ya, Y-nya kita masukkan min 1. Berarti X-nya sama dengan 1 ditambah 1. Berarti dapat ya, X-nya sama dengan 2. Nah, X-nya sama dengan 2. Ya, setelah dapat Y-nya min 1, kita substitusi Y-nya min 1. Setelah itu pindah ruas ya, berarti X sama dengan 1 ditambah 1. Berarti dapat ya, X-nya 2. Tentukan nilai X dan Y. Berarti X-nya sama dengan 2 dan Y-nya sama dengan min 1. Sekian penjelasan dari Ibu, mudah-mudahan kalian paham dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.